Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RC02 yang akan membahas mengenai tugas besar subsistem yang dapat memproses pengembalian alat laboratorium secara real-time untuk memperbarui status dan kondisi alat. Laboran dapat melihat, mengubah, dan konfirmasi pengembalian, sementara dosen dan mahasiswa akan mendapat notifikasi konfirmasi pengembalian. Jika ada keterlambatan, maka peminjam akan dikenakan denda. Terdapat 2 kebutuhan fungsional untuk user dan 12 kebutuhan fungsional untuk admin. Kebutuhan untuk user mencakup notifikasi tenggat dan konfirmasi pengembalian, sedangkan kebutuhan untuk admin mencakup akses melihat, memperbaharui dan notifikasi mengenai informasi, jumlah dan kondisi alat yang dipinjam maupun yang tersedia, tenggat peminjaman, informasi data peminjam, kalkulasi denda, dan konfirmasi pengembalian. Terdapat 9 kebutuhan non-fungsional yang mencakup alat availability, reliability, ergonomi, portability, storage, real-time update, safety, security, dan bahasa. Seluruh kode fungsional user atau admin dan non-fungsional harus dibuat berbeda dan tidak ada yang sama. Untuk selengkapnya dapat di-pause dari slides yang sudah saya tayangkan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah data flow diagram. Bab ini akan berisikan tentang alur sebuah data yang dimulai dari diagram konteks hingga PISPEC. Ini adalah diagram konteks yang kami buat. Diagram konteks ini akan menghasilkan DFD level 0, di mana DFD level 0 ini akan dispesifikan kembali menjadi DFD level 1 hingga DFD level 2. Beberapa proses yang mencapai DFD level 2 ialah proses 1.1 pada verifikasi login dan sebentar. Proses 5.2 pada proses notifikasi pembuatan email. Kemudian proses-proses yang telah dirasa spesifik dapat dibuat rincian tertulisnya dalam proses specification. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada slide-slide berikut. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai object oriented. Pada materi ini akan dibahas tentang diagram use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pada diagram use case terdapat beberapa aktor, yaitu dosen dan mahasiswa yang berperan sebagai penerima notifikasi pengembalian, dan laboran atau administrator yang berperan sebagai pemegang kendali sistem. Berikut ditampilkan diagram use case-nya. Diagram use case digunakan untuk menjelaskan interaksi antara sistem dengan lingkungannya, termasuk interaksi subsistem dengan aktor. Selanjutnya, activity diagram. Diagram ini berfungsi untuk menjelaskan alur kerja atau aktivitas yang terdapat pada subsistem pengembalian alat lab. Setelah itu, terdapat juga sequence diagram yang menunjukkan interaksi proses-proses pada subsistem pengembalian alat lab yang diatur dalam urutan waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu class diagram yang berfungsi untuk menggambarkan kelas-kelas dalam subsistem dan hubungan antara kelas yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita testing. Di sini ada use case login dengan 3 skenario untuk berhasil login dan statusnya invalid untuk gagal login dan data tidak lengkap. Lalu use case menu utama dengan 2 skenario berhasil memasuki data monitoring dan berhasil memasuki halaman test. Keduanya berstatus valid. Lalu yang ketiga ada terdata dengan 5 skenario untuk berhasil masukkan data pinjaman dan juga berhasil kembali ke home itu valid. Lalu gagal menunjukkan data pinjaman, data yang tidak masukkan tidak lengkap, dan data yang tidak diinfokan itu invalid. Lalu untuk yang keempat use case monitoring dengan 3 skenario semuanya valid, berhasil melihat beranda, berhasil melihat halaman history, dan berhasil melihat daftar alat. Lalu yang kelima itu test case non fungsional dengan 10 skenario semuanya bernilai valid kecuali untuk bagian breakpoint subsystem saat beban akses itu ditambah. Kesimpulan, dari hasil pengerjaan tugas besar DRPL ini, disimpulkan bahwa subsistem pengembalian alat laboratorium dibuat agar memproses pengembalian alat dari peminjam atau mahasiswa kepada admin atau laboran. Subsistem ini dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna yang terdiri dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Adapun subsistem ini dirancang berdasarkan model analisis DFD sampai proses PISPEC, setelah itu dilakukan pendekatan berbasis objek yang terdiri dari use case, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram, serta melakukan pengujian atau testing subsistem berdasarkan test case fungsional dan non-fungsional. Adapun subsistem ini hanya dapat diakses oleh user atau mahasiswa untuk melakukan login dan admin yang memiliki peran penting dalam perubahan subsistem. Terima kasih. Ada banyak pengalaman dan pelajaran yang kami dapatkan dalam proses penyusunan SKPL ini. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering membukakan pikiran kami tentang bagaimana proses mengembangkan sebuah perangkat lunak dengan baik dan benar.
Dalam merancang SKPL ini, konsep pengembangan yang kami gunakan adalah iteratif process flow. Hal ini dapat dilihat dengan adanya asistensi mingguan yang merupakan bentuk iteratif atau pengulangan tahap dari perencanaan dan pemodelan yang kembali ke tahap komunikasi. Namun rekayasa perangkat lunak ini tidak hanya mengenai konstruksi perangkat lunak, tapi juga bagaimana kami bekerja sebagai sebuah tim dan juga bagaimana kami mencapai suatu kesepakatan dengan user. Bisa disimpulkan bahwa DRPL ini merupakan mata kuliah yang mengasah hard skill dan juga soft skill seperti komunikasi. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.